Halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ini adalah pengertian makhluk hidup yang akan kita pelajari dan ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dengan baik. Apa itu makhluk hidup? Nah, kita akan mulai bahwa makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bisa bernafas anak-anak. Jadi makhluk hidup itu pasti bisa bernafas ya. Kemudian bernafas itu merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Jadi oksigennya masuk setelah digunakan kemudian dia keluar menjadi CO2 yaitu karbon dioksida. Nah, ini gambarnya anak-anak. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup bisa bergerak anak-anak. Nah, bergerak itu macam-macam. Kalau manusia dia bisa berjalan, tangannya bisa bergerak ya. Jadi bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya pergerakan. Nah, kemudian berjalan. Kemudian ada bergerak dengan cara berlari, kemudian ada yang melompat seperti kodok, kemudian bergerak ke sumber cahaya seperti tanaman ini anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsang. Ya, jadi kalau umpamanya kena panas manusia akan merasakan panas. Jadi kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Kemudian selain manusia rangsangnya juga ada pada tumbuhan yaitu seperti putri malu seperti ini anak-anak. Nah, ini gambar putri malu ya, kalau disentuh dia akan mengatup. Kemudian ciri yang keempat, memerlukan makanan. Manusia juga memerlukan makanan seperti anak-anak belanja ke warung ya, masak nasi ya. Nah, seperti ini. Jadi manusia juga perlu makanan. Kalau tidak makan, anak-anak bisa pingsan, sakit dan lapar ya. Kemudian yang kelima, ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi manusia itu melakukan pertumbuhan, anak bisa pertumbuhan itu merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena berjumlahnya sel dan volume sel. Kemudian perkembangan merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan dan seperti ini. Jadi anak-anak kan sudah dari bayi sehingga menjadi orang dewasa. Nanti anak-anak akan menjadi orang dewasa seperti Pak Dar ya. Nah, itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tanaman juga sama, dari biji dulu. Nah, bibitnya itu. Jadi sebelum menjadi pohon besar, dia dulunya adalah biji anak-anak. Ya. Kemudian ciri yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi manusia dan makhluk hidup lainnya juga mengeluarkan zat sisa anak-anak. Jadi tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Jadi anak-anak harus rajin-rajin buang air besar juga ya. Jangan dibiarkan di perut. Nah, seperti itu. Kemudian mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau biasa disebut dengan reproduksi. Jadi makhluk hidup selain manusia, hewan pun juga berkembang biak anak-anak. Jadi dia kawin gitu ya, jadi punya anak sehingga dia bisa meneruskan keturunannya. Sama seperti manusia, anak-anak pasti punya adik kan, jadi orang tuanya juga berkembang biak, nanti anak-anak juga sama. Kemudian kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya ini bunglon. Ini adalah gambar bunglon anak-anak. Bunglon ini dia bisa menyesuaikan diri terhadap di lingkungannya. Jadi kalau warna daunnya hijau dia akan menjadi warna hijau. Kalau warna daunnya coklat dia akan menjadi warna coklat. Nah, seperti itu anak-anak. Terima kasih.